Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan berlatih soal penilaian harian beserta kunci jawabannya pada kelas 5 SD atau MI, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Namun sebelum itu, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya bagi kalian yang belum, serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Pendapat yang disampaikan dalam musyawarah harus A banyak, B sedikit, C logis, D sama. Jawaban yang benar adalah iya, logis. Berikutnya soal nomor 2. Yang termasuk kewajiban sebagai warga masyarakat adalah A. Menjaga keamanan lingkungan, B. Mendapat lingkungan yang aman, C. Menghindari tetangga dekat, D. Memeluk agama yang diyakini. Jawaban yang benar adalah iya, menjaga keamanan lingkungan. Berikutnya soal nomor 3. Sebagai pertanggungjawaban atas kebersihan udara, pihak sekolah biasanya A. Meniadakan kerja bakti, B. Menanam pohon di lingkungan sekolah, C. Melaksanakan upacara bendera, D. Mengadakan senam bersama. Jawaban yang benar adalah B. Menanam pohon di lingkungan sekolah. Soal nomor 4. Perhatikan teks berikut. Sakit karena salah kita. Hujan yang terus-menerus tidak hanya menyebabkan banjir dan longsor. Hujan juga menebar berbagai penyakit. Banjir dan tanah longsor sebenarnya tidak hanya karena hujan. Bencana itu juga timbul karena tanah tidak siap menerima kucuran air hujan. Hilangnya daerah resapan dan semakin banyaknya penyumbatan pada selokan juga bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Demikian pula dengan rasa sakit yang menimpa kita. Sakit tidak semata-mata karena ancaman sumber penyakit. Akan tetapi, sakit juga bisa disebabkan tubuh tidak siap menerima perubahan cuaca. Ketika cuaca berubah, tubuh kita terkadang menjadi terasa tidak nyaman. Selera makan pun menjadi berkurang. Padahal ketika tubuh tidak fit dan masukan makanan berkurang, penyakit sangat mudah menyerang kita. Oleh sebab itu, mari kita pelihara lingkungan agar tidak menjadi sarang penyakit. Kita pelihara tubuh agar tetap bugar. Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf pertama teks tersebut adalah A. Apa penyebab banjir dan tanah longsor? B. Mengapa tubuh kita bisa merasakan sakit? C. Bagaimana upaya kita agar tidak mudah terserang sakit? D. Siapa yang harus memelihara lingkungan? Jawaban yang tepat adalah iya, apa penyebab banjir dan tanah longsor. Berikutnya soal nomor 5. Masih pada teks yang sama seperti soal nomor 5. Saya ulangi lagi, masih bersama teks yang sama pada soal nomor 4 tadi. Pertanyaannya yaitu untuk soal nomor 5, mengapa cuaca yang tidak berubah bisa menyebabkan tubuh kita sakit? Berdasarkan teks, jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah A. Karena makanan yang masuk ke tubuh berkurang, B. Karena tubuh tidak siap menerima perubahan cuaca, C. Karena kita tidak memelihara lingkungan, dan D. Karena adanya ancaman sumber penyakit. Jawaban yang paling tepat adalah
Iya, karena tubuh tidak siap menerima perubahan cuaca. Berikutnya soal nomor 6. Perhatikan paragraf berikut. Kota besar merupakan pusat kegiatan perekonomian, industri, dan pembangunan. Di kota besar, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan lebih besar. Banyak orang desa berbondong-bondong pergi ke kota. Ada yang pergi sendiri, ada pula yang mengajak saudara atau temannya. Mereka beranggapan bahwa hidup di kota lebih sejahtera. Informasi penting dari paragraf tersebut adalah: A. Di kota banyak pengangguran karena penduduknya padat. B. Bekerja di kota lebih terjamin daripada di desa. C. Orang desa pergi ke kota karena banyak saudaranya yang di kota. D. Kegiatan ekonomi, industri, dan pembangunan berpusat di kota. Jawaban yang tepat adalah ya, kegiatan ekonomi, industri, dan pembangunan berpusat di kota. Berikutnya soal nomor 7. Pada penderita asma, ketika zat pemicu alergi masuk ke tenggorokan, maka organ pernapasan yang terkena adalah A. bronkiolus, B. bronkus, C. trakea, D. alveolus. Jawaban yang benar adalah ya, bronkus. Berikutnya soal nomor 8. Gejala penyakit tonsilitis adalah A. sulit bernapas, sulit menelan, dan pilek. B. hidung berair, sesak napas, dan batuk berdarah. C. sakit tenggorokan, sulit menelan, dan demam. D. batuk berdarah, sakit tenggorokan, dan demam. Jawaban yang benar adalah iya, sakit tenggorokan, sulit menelan, dan demam. Berikut soal nomor 9. Contoh gangguan pernapasan yang dapat disebabkan oleh faktor fisik adalah A. organ pernapasan bayi prematur belum sempurna. B. batuk-batuk saat menghirup udara kotor. C. terkena penyakit kanker paru-paru. D. terserang penyakit influenza. Jawaban yang tepat adalah ya, organ pernapasan bayi prematur belum sempurna. Berikut soal nomor 10. Kegiatan ekonomi yang dapat dikelola sendiri adalah A. firma, B. CV, C. toko kelontong, D. BUMN. Jawaban yang tepat adalah ya, toko kelontong. Berikutnya soal nomor 11. Kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen disebut A. peternakan, B. perdagangan, C. industri, D. agraris. Jawaban yang tepat adalah ya, perdagangan. Berikut soal nomor 12. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara disebut A. PT, B. CV, C. BUMN, D. BUMS. Jawaban yang benar adalah C. BUMN. Berikutnya soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Tarian pada gambar tersebut berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Yogyakarta, C. Jawa Timur, D. DKI Jakarta. Jawaban yang benar adalah ya, Yogyakarta. Berikutnya soal nomor 14. Properti tari yang digunakan pada tari Jangger yaitu A, B, C, dan D. Jawaban yang benar adalah ya. Berikutnya soal nomor 15. Dondo dan Ale berlatih gerakan tari Klono Topeng. Agar lebih bagus, mereka menggunakan properti tari sesuai gerakan asli tari Klono Topeng.
Properti yang mereka gunakan adalah A. kipas, B. tombak, C. panah, D. topeng. Jawaban yang benar adalah ya, topeng. Berikutnya soal nomor 16. Salah satu tata cara musyawarah adalah peserta musyawarah harus hadir. Musyawarah dimulai. Jawaban yang benar adalah ya, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Berikutnya soal nomor 17. Mengikuti upacara pada hari Senin merupakan titik-titik kita sebagai warga sekolah. Jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah iya, kewajiban kita sebagai warga sekolah. Berikutnya soal nomor 18. Perhatikan paragraf berikut. Saat terbang, pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak melakukan pernapasan dengan menghirup udara secara langsung. Akan tetapi, burung bernapas dengan menghirup udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara di dalam pundi-pundi udara mengalir ke paru-paru. Dari paragraf tersebut, alat bantu pernapasan pada burung adalah ya, pundi-pundi udara. Berikutnya soal nomor 19. Ya, perhatikan paragraf berikut. Kita memerlukan udara yang bersih untuk bernapas. Kita akan mengalami gangguan pernapasan jika menghirup udara yang kotor. Selain udara kotor, gangguan pernapasan juga bisa disebabkan oleh faktor lain. Faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab gangguan pernapasan. Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Udara yang kotor sangat mengganggu proses pernapasan kita. Oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas, sehingga dapat menyebabkan kita batuk dan sesak napas. Sesuai paragraf tersebut, udara kotor dapat menyebabkan ya, gangguan pernafasan. Berikutnya soal nomor 20. Penyakit sinusitis dapat diobati dengan meminum obat titik-titik. Jawaban yang tepat adalah ya, meminum obat antibiotik. Berikutnya soal nomor 21. Influenza merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza. Berikutnya soal nomor 22. Kegiatan ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu disebut firma. Berikut soal nomor 23. Kegiatan ekonomi yang bergerak dalam layanan konsultasi hukum biasanya berbentuk firma. Berikut soal nomor 24. Properti tari yang digunakan pada tari Klono Topeng adalah topeng. Berikut soal nomor 25. Tari piring berasal dari daerah Sumatera Barat. Demikian tadi anak-anak latihan soal pada kesempatan ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya bagi yang belum, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu di latihan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.